Bang? Ada otan kah? Ada, cuman ngamuk-ngamuk bang. Kenapa? Gak tahu aku, pagi-pagi dia ngamuk-ngamuk. Nengok ya. Yang naik tantrum, belum Ngam- diskusi udah tantrum. Susah. Oh gitu. Menghujat juga kan, kita turunkan aja lah. Hmm. Padahal Suaraku aman bang. padahal aku cuma nyanyi loh bang. Ny- Nyanyi apa? Nyanyi ada Malam Kudus. Iklim. Apa tuh? Kitabnya mengatakan Tuhan itu Esa, tapi si Oten bilang tiga. Tiga. Longornya. Itu aslinya apa itu? Aku pun lupa jadi. Aku jadi lupa lirik aslinya. Lirik aslinya lupa. Jadi ada beberapa lagu ya yang ku rubah liriknya Bang Nandar. Ketika aku kembalikan lagu itu kepada lirik aslinya, lupa aku Bang. Lupa, gara-gara ente juga aku juga lupa itu. Gimana? Mengatakan, oh bukan itu. Pun jangan mengatakan. Nah itu. Iya, Pun jaga itu. Dia mengatakan. Oke. Gimana Bang Nandar? Ada pasien di situ? Aku lagi ceramah tadi itu, kena peringatan. Ya kak, habis kena peringatan langsung turun tuh. Jadi ya udahlah, aku akhiri lab terus lab lagi. Gitu. Akun utamaku tuh Bang, yang pakai akun anti rungkat itu, error akunnya loh. Iya, makanya aku sekarang nggak pakai anti rungkat. Ini nggak pakai, karena kalau pakai anti rungkat error. Iya kan? Algoritmanya jadi kacau. Iya, jadi kacau. Itu kalau ku hapus aja, Iya. terus ku download balik lah dia Bang. Ku hapus lah itu, kan gitu. Terus ku download Anti balik di rungkatnya. HP itu akun yang utama itu. Itu masih terhitung akun anti rungkat dia. Enggak, abang pakai akun biasa atau anti rungkat? Yang ini, sekarang ini. Iya. Yang ini akun kedua, bukan akun utama. Enggak, yang pertama, yang utama. Labnya Akun anti rungkat. Ya, labnya nanti pakai akun biasa. Loh, tapi dia satu handphone satu aplikasi. Enggak ada kaitannya, bang. Enggak, ini kan kalau ku hapus dia, kan gitu. Kan jadi akun anti rungkat dia nih, Bang. Ini akunnya ini kan anti rungkat dia nih. Di HP ini. Ya, maksudnya downloadnya dari aplikasi asli aja, dari ini Play Store. Jangan Itu. pakai. Ya itu maksudku. Kan ku hapus yang ini. Kan? Iya. Ini ku hapus nih. Hmm. Baru ku download balik nih dari Play Store nih. Iya. Nah, aku masukkan lah nama email akun utamaku tuh. Oke? Muncullah dia nanti titok balik di sini nih. Itu nanti dia akun anti rungkat atau akun biasa jadinya? Akun biasa lah. Oh, jadi akun biasa. Iya, akun biasa lah. Pak, coba di ini, soalnya kalau anti rungkat memang aku jadi algoritma jadi error. Iya, nanti Error, Bang, benar. Rungkat sendiri. Abang punya gitu juga, Bang? Iya, sama gitu. Aku makanya ini nggak pakai aku. Tapi harus jaga-jaga narasi sih. Iya. Jangan terlalu brutal. Oh, kapan ini Bang Nandar, ada netizen tanya ini, kapan Abang debat offline? Tanggal 24 Mei di Hotel Sahid Surabaya, sesi 2 pukul 13 WIB. Kalau sesi pertama itu Wak Labu dan Samuel Siahaan. Pasangan Abang? Aryansa. Oh, berdua sama Bang Ardi. Ya. Akomodasi Siap, doa. yang tanggung siapa itu, Bang? Akomodasi hotel, hotel aku belum tahu nih. Ya, teman-teman ada yang punya apartemen nggak di Surabaya? Kalau hotel aku belum tahu, cuma kalau tiket aku udah dibayarin, udah beli aku. Tidak, maksud aku akomodasi tanggung masing-masing atau gimana? Aduh, panitia lah bang. Oh, panitia, Arimatea juga? Iya. Bukan Arimatea, ini YVMA. Oh, berarti panitia lah yang menyediakan tempat ya? Iya, hotel. Cuma aku tempat hotelnya belum. Aku kan berangkat tanggal 22. Nanti aku nginep di mana belum ada info nih.
Mudah-mudahan disediain panitia lah. Tiket nggak disediain panitia, Pak? Sudah disediain, aku udah dibayarin. Oh, tiket mah. Ini apa? Kedua ini ya? Ini jilid kedua apa maksudnya? Enggak, diskusinya yang kedua atau yang pertama sama si sesi pertama ini kajian dari Profesor Manahim Ali, sesi keduanya debat. Kalau aku debat offline baru pertama kali ini. Oh, berarti ketemu sama si Wak Lagu debat offline baru ini kali pertama ini. Betul. Cuman dalam kegiatan itu tadi agenda sesi pertama nanti iya Profesor Manahim Ali. Baru iya, sesi diskusi lah nih. Iya, betul. Iya. Temanya apa, Bang? Kata kawan di bawah nih. Quran atau Bible kitab PALSU. Si Rudi Yohanes bisa baca Quran rupanya, Bang? Nggak bisa lah, Bang. Nggak mana bisa dia diskusi. Sebetulnya gini, Bang, si Rudi itu collabnya sama Esra Soru, tapi si Esra Soru pas tahu temanya mundur. Iyalah, karena gini ya, kita mengetahui asli atau palsunya kitab itu, setidaknya kita memahami gramatikal bahasa dari kitab itu dulu. Kita bisa membaca itu tadi. Jadi ketika kita memproteskan gitu atau mau mengkaji isi dari kitab itu, kita nggak boleh bermodal terjemahan lagi, nggak bisa. Tapi dari gramatikalnya dulu gitu loh. Dia harus memahami kaidah bahasa Arab kan. Dalam bahasa Arab kalau memang ini adalah wahyu, ketika ini begini, ini harusnya begini, dia bisa begitu. Jangan lagi terjemahan yang dikritiknya. Karena apa? Terjemahan itu tidak ada korelasinya dengan kitab suci kita gitu loh. Karena itu Abang kayak nggak tahu aja. Abang nggak tahu aja. Motif si Rudi cuma satu, Bang, pengen jalan-jalan naik pesawat. Si Abang ini gimana sih? Dia itu masalah itu mah belakangan. Nandar, aku pengen jalan-jalan nih, sumpek di Riau terus katanya. Oh, ya udahlah. Iya, aku pengen jalan-jalan Nandar katanya. Sama keluarga. Ya udah, gas. Jadi pengen jalan-jalan, Bang. Oh, dia kan lagi kuliah nih. Tiket dia dikasih sama keluarga itu ya. Sama panitia, sama tiket ini sama ditanggung panitia. Kalau tiket bayar sendiri mah indah ada titipan yang kepala kita. Enggak, maksud saya gini, Bang, sama keluarga ditanggung sama panitia tiket pesawatnya. Iya, si Rudi sama anaknya sama istrinya naik pesawat. Honornya ada nggak? Aku kalau honor aku nggak tahu ya, soalnya aku kan baru pertama kali, aku nggak pernah kayak gitu, nggak pernah debat-debat offline gitu, jadi nggak tahu. Gambarannya? Ya gua nggak tahu gambaran gimana sih. Aku tuh kalau masalah itu ya udahlah, ya dikasih ya alhamdulillah ya. Yang kalau nggak dikasih, pendampingnya itu bisa baca Quran, Samuel itu. Terjemahan semua, Bang. Nggak ngerti apa-apa. Makanya aku kurang greget sih sebetulnya. Cuma ya apa boleh buat, tapi nggak apa-apa sebagai pengalaman karena ini baru buat aku di dunia offline. Selama ini kan udah online. Oh, berarti Abang di dunia nyata walaupun tidak seperti acara seperti itu ya, entah sama kawan-kawan sekitar ditantang debat gitu secara offline ada, nggak pernah, Bang? Kalau itu belum pernah, tapi kalau diundang MUI pernah, diundang jadi narasumber pernah. Nih contohnya nih, kalau diundang narasumber ya pernah aku, Bang. Cuma kalau debat belum. Kalau narasumber pernah, disuruh bicara, disuruh apa namanya itu ceramah itu pernah. Ceramah tentang ini ya, tentang nih kayak gini pernah, Bang. Nih contoh ya. Tapi kalau debat baru kali ini. Nih, kalau di MUI pernah nih. Nih 2005 kemarin. Injil Barnabas. Banyak pihak mengatakan Injil Barnabas adalah Injil asli. Kalau saya tidak sependapat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Jadi yang namanya Injil itu nggak ada yang asli sekarang ini. Ya. Kalau ngisi acara gini pernah Bang. Ini di Jakarta aku 2025. Gak kerasa sudah 1 tahun. Tapi kalau debat belum. Ya, sama MUI. Makanya Ya, diklat khusus. Tapi saya belum pernah dengar cerita ini dari Bang Nandar ini. Bagaimana ceritanya? Apa tuh? Asal muasalnya Bang Nandar ini Bluetooth disconnected. ke dunia kristologi ini. Awal ceritanya gimana, Bang? Aku belum pernah dengar. 2009 Bang, 2009 itu kan apa 2009. Aku masih ingat waktu itu pakai HP yang kecil, HP apa ya? Jadi dulu aku pakai nol Facebook Bang. Saya rasa orang yang lahir tahun 90-an tahu kan nol Facebook? Nggak tahu? Nggak pernah. Jadi nol Facebook itu aplikasi TikTok, aplikasi Facebook. Kita bisa buka Bang, bisa bikin status, bisa komen, tapi kita nggak punya kuota, gratis, tapi nggak bisa lihat gambar. Tuh, Tisa tahu tuh, nol Facebook namanya. Jadi kita bisa bikin status, bisa komen-komenan, tapi nggak punya kuota gitu loh. Kerek lah kita, ya kan? Bokeh lah bokeh. Terus? Tapi nggak bisa lihat gambar. Jadi kalau lihat gambar harus beli kuota. Nah, di situ banyak banget hujatan terhadap Islam Bang. Akhirnya aku menghadapi oten-oten tuh, cuma nggak nyambung. Mereka pakai Bible, aku pakai Quran. Aku pakai Quran, mereka pakai Bible, jadi nggak nyambung. Ya mereka hujatnya pakai Bible, tapi kita jawabnya pakai Quran, nggak nyambung. Akhirnya aku beli buku dari Insan Moko Ginta dulu itu, ya perbandingan agama, terus The Choice dari Irina Handono. Nah, akhirnya debat lah di Facebook Bang, pakai ayat-ayat Bible. Jadi dulu itu nggak ada copy paste, nggak ada copy paste ya. Kalau sekarang kan tinggal copy paste. Dulu kan nggak ada. Jadi baca buku, ngetik, tak 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 tak. Nah, ini jawabannya, tak tak gitu. Dari 2009 sampai 2012. 2012 ada Edis Sidabutar nelpon aku, DM lah dia, inbox ya dari Facebook dulu. Nandar, saya akan murtadkan kamu dalam tempo waktu 3 hari. Wah, kata siapa? Kata lu, bener serius? Bisa, coba. Akhirnya si Edis minta nomor telepon saya. Waktu itu, waktu zaman BB 2012, BlackBerry Gemini, BlackBerry Kurva, wah, aku ditanyain pin BB, nggak punya karena boro-boro BB dulu ya. Jadi kita debat tuh lewat telepon. Ya, sama si Edis tuh aku 2012 Bang, dia udah kenal aku. Cuma si Edis ini nggak percaya Yesus Tuhan. Dari 2012 itu nggak percaya Yesus Tuhan. Dia itu dari gereja Mesianik Unitarian. Nah, debat sama Edis itu nggak pernah bahas masalah ketuhanan. Kenapa? Nggak percaya Tuhan dia. Nggak percaya. Oh, Yesus itu adalah ciptaan Allah katanya. Yesus itu ciptaan Elohim. Dia itu hanyalah nabi, hanyalah rasul, utusan. Yang Tuhan adalah Yahweh Elohim, Yahweh dulu gitu, Bapak di sorga. Nah, teleponan terus. Jadi aku 2013 berhentilah aku Bang, berhenti debat di Facebook karena bosen lah Bang. Terakhir itu ya teleponan sama si Edis. Cuma, wah si Edis akhirnya kapok dia. Kapok apa? Gak pernah mempan. Nah terus aku serang Edisnya dari dulu kan dulu aku belum baca Yunani gitu ya. Dulu kan kita nggak ada yang nggak familiar Bang, Yunani Ibrani itu nggak ada dulu Bang, nggak familiar. Dulu terjemahan. Jadi kita serangnya Bible mereka, Bible si Edis. Karena dia tidak percaya Yesus Tuhan, ya kita pakai ayat-ayat kontradiksi dalam Bible ini. 2012, 2013 berhenti aku kuliah. 2017 tiba-tiba ada grup WhatsApp, dimasukinlah aku ke grup WhatsApp debat. Di situ ada Bang Juma, Uniripa belum ada, si Kores belum ada. Itu dulu tuh ada tuh ini Bang Juma sudah ada, Ustadz Tahta tuh ada ya, Ustadz Tahta, Rosalba dulu tuh 2017 tuh. Ustadz Menahem Ali dulu masih aktif debat WhatsApp gitu
Ya ada si Ishak tuh, udah lama tuh orang Kristen yang tahu nggak Ishak yang sekarang namanya Gohan? Enggak. Nggak tahu, yang sekarang Wanes tuh di room saya si Putri itu kan ada yang ahli Ibrani ya, ahli itu memang dia udah kenal dulu Ibrani sebelum saya kenal, dia emang udah jago dari dulu dia. Nah si Gohan namanya tuh, namanya Ishak aslinya, namanya Ishak dari dulu, sekarang ganti nama jadi Gohan. Nah 2017 debat WhatsApp itu bang, ngetik kayak gitu. Nah 2019 jadi debat WhatsApp itu di screen recording gitu, dimasukkan ke YouTube sama orang-orang. Nah akhirnya aku 2019 bikin YouTube. Wah akhirnya, nah dulu follower YouTubeku cuma 1000. Nah aku debat sama Saifuddin Ibrahim. Awal mulanya kenapa aku ini ya, kenapa subscriberku banyak dulu, habis debat sama Saifuddin Ibrahim langsung subscriberku dari 1000 jadi 50.000 bang. Masya Allah. Nah udahlah sampai sekarang ya, debat di TikTok itu awal mulanya, singkat katanya begitu ya. Gitu, ketemulah Bang Faruk. Berarti intinya ketidaksengajaan semua itu bang ya? Iya, nggak ada sengaja jadi apologet, nggak ada bang, boro-boro. Kita itu cuma giroh ketika agama kita karena mereka menghujat itu sudah dari dulu, dari zaman Facebook bang. Ka'bah dikasih dudukan gogok apa itu udah dari dulu sama mereka. Makanya kita tuh hanya membela iman kita gitu. Orang-orang di Facebook. Sebentar bang. Dari tahun 2000, tapi masih main di warnet ya. Dari tahun 2006 atau 2007. Saya udah main Facebook, tapi di FB itu tidak ada saya lihat perdebatan seperti itu. Gitu loh. 2009 aku bang. 2009 bang. Nggak ada perdebatan. Aku mah 2009 ya. Pertama kali aku lihat perdebatan itu ini di TikTok, gitu loh. Di TikTok ini ada temanku yang kenal aku ketika aku masih Kristen. Dia kirimkan video Unirifa. Video Unirifa ke aku belum ada TikTok itu kan. Dia bilang, Unirifa mau baca ada 2-3 ayat Bible itu. Kawanku tanya, Faruk betul ini yang dikatakan kakak ini? Saya nyimak gini, betul saya bilang. Iya kayak gitu isi buku itu. Iya aku bilang. Cuman aku nggak mau tahu tentang Unirifa. Saya pikir ini paling mualaf. Makanya tahu di isi Bible mualaf. Terus dia bilang, kau punya aplikasi TokTok, cobalah download, kata dia. Nggak aku download. Nah lahir anakku si Faruk, aku download lah itu aplikasi TokTok itu bang. Terkejut aku nengok di TikTok ini, di debat-debat ini. Wallahi bang, aku dulu nggak percaya bang. Ada Kristen itu menghujat kayak gitu, aku nggak percaya karena harus aku. Nggak percaya. Aku tinggal di lingkungan Kristen, di mana di lingkunganku itu tidak pernah menghujat Islam. Di lingkunganku tinggal itu nggak ada, mau teman-temanku, tetanggaku, orang tuaku nggak ada. Kami hidup masing-masing gitu loh. Bahkan kami bisa bercampur antara Islam dengan Kristen. Tapi di TikTok ini aku tengok, kok ngeri kali orang ini seperti ini gitu loh. Nah, turunlah. Karena aku berangkat dari Kristen kan gitu, dan aku dapat hidayah Islam itu bermula dari baca Bible. Ya udah. Pertama kali aku nggak salah itu debat aku di komalnya siapa, Bang Tuan Raja Dolar. Oh iya, belum ada ya. Nah, aku belum buka komal bang, Tuan Raja Dolar di situ. Lawan siapa, nama pendeta apalah namanya itu. Berakhir tantrum dia. Tantrum lagi dia kan, dimaki-maki dia. Hostnya tidur. Disitulah mulai dikenal. Baru aku bikin video. Iya ya. Memang nggak sengaja semua bang ya kan. Nggak sengaja. Aku juga baru dikenal tahun 2019 bang, yaitu setelah debat dengan Saifuddin Ibrahim baru aku dikenal. 2019 tuh waktu debat sama Saifuddin, karena belum ada satu debater muslim pun yang debat sama dia. Waktu itu aku yang pertama kali debat sama dia. Offline itu bang? Pakai StreamYard. Apa itu? StreamYard itu kayak Zoom gitu loh bang. Tahu nggak Zoom meeting? Oh iya. Nah, kayak Zoom meeting lah ya kayak gitu. Nah itu baru aku ngangkat tuh namaku tuh jadi dikenal orang. Awal mulanya nggak ada yang kenal. Tapi kalau di Facebook aku bukan sombong ya. Aku kalau di Facebook aku famous dulu. Cuma namaku bukan Yonatan Nandar di Facebook.
Nah, dari pihak Kristen yang terkenal itu dulu Rudy Yohanes, namanya Rudy Sang Debater dulu namanya. Ya, itu di Facebook si Rudy sudah terkenal dulu. Nah, sama aku juga dulu terkenal di Facebook. Cuma nama aku bukan Yonatan Nandar. Yonatan Nandar ini kan nama baru 2019. Terus hijrahnya ke TokTok ini gimana ceritanya? Ke TokTok Abang jadinya? Dari FB ke TokTok. Apologet Islam yang pertama kali di TikTok itu Unirifa. Ya. Unirifa ngajak lalu aku ya naik ke situ. Unirifa aku, Bang Juma belum ada. Pokoknya Unirifa itu pertama, terus dia ngajak-ngajak di grup WhatsApp karena dulu kan familiarnya grup WhatsApp, debat di Zoom. Di Zoom atau di grup WhatsApp. Unirifa ngajak tuh, ayo main ke TikTok. Wah. Akhirnya aku tuh yang ini dulu Uniripa, wah penontonnya banyak Bang dulu Uniripa dari dulu, wah 20.000 dia, wah kalau aku dulu 1.000 gitu kan. Uniripa dulu pertama kali tuh Uniripa, terus aku, terus siapa lagi ya, Ustadz Wafi tuh, setelah itu si ini Goldian tuh. Nah akhirnya rame lah, kumpul semua di situ, ada Bang Juma juga akhirnya. Awal mulanya nggak ada yang mau Bang, cuma pas lihat ada gip gitu, wah langsung dari Zoom meluncur semua ke TikTok Bang. Iya benar serius, pas tahu di TikTok ada gip baru, tadinya nggak ada yang peduli. Yang duluan di TikTok ini Kristennya atau Islamnya Bang? Yang membuka komal diskusi kayak gini? Uniripa, yang aku tahu Uniripa pertama kali. Dulu nggak ada Kristen Bang, Uniripa itu. Oh, berarti Uniripa lah yang menjadi penantang ya bagi teman-teman Kristen yang mau dia dibukanya komal itu. Gitu. Jadi belum ada komal Kristen satupun Bang. Dulu tuh cuma Uniripa doang. Jadi Uniripa itu di atas angin dulu, nggak ada yang. Simikana itu dulu jemaat biasa yang naik ke Uniripa, Simikana itu. Uniripa pertama kali yang aku tahu ya, kita harus berbicara objektif. Uniripa pertama kali itu yang ada debater ya, mau Kristen mau Muslim, debater yang pertama muncul di TikTok itu Uniripa. Uniripa dulu. Wah, Uniripa dulu belum ada siapa, aku belum ada, Uniripa sudah ada di sini di TikTok. Sob Katul, Airben nggak ada Bang, Uniripa doang satu. Iya, karena video yang dikasih kawanku itu pun itu potongan video dari TikTok memang dikirim ke bawah. Gitu loh. Iya. Uniripa pokoknya pertama kali Sob Katul, Edis belum ada Bang. Pokoknya pertama kali itu Uniripa udah. Numero one. Yang pertama kali di TikTok itu Uniripa, nggak ada yang lain. Debater Kristen belum ada, debater Muslim juga belum ada, cuma Uniripa aja tuh debater Muslimahnya. Oke, yang berubah ada nggak Abang rasa dari dunia dialektika di TikTok ini dari pertama kali sampai sekarang? Kalau dulu itu Uniripa yang naik itu ratusan Bang, jadi banyak yang penasaran itu. Karena kan TikTok ini kan memang pada dasarnya kan buat bocil-bocil itu, remaja gitu ya. Main goyang-goyang gitu kan. Itu Uniripa dulu banyak yang naik Bang, bahkan ada yang mualaf ya. Saya ingat itu. Maksudku gini Bang, iya gimana, isi dari diskusi, isi dari materi diskusi gitu loh, baik dari pihak Islam maupun dari pihak Kristennya, kalau menurut Abang lebih berbobot mana dulu sama sekarang? Kalau aku lihat ya dulu kayaknya. Iya. Dulu kalau sekarang itu lebih ke hujatan ya, lebih ke. Iya. Kalau dulu Uniripa, dulu Uniripa, karena belum ada yang lain ya, penontonnya Bang beludak Bang. Iya Uniripa, penontonnya 20.000. Berapa tuh aku lihat, yang GIF itu nggak henti-henti Bang. Wah, kayak Bunda Korla, tahu nggak Bunda Korla? Tahu nggak Bunda Korla? Tahu. Ya Bunda Korla itu kalau ngegip kan nggak ada hentinya tuh, bunga tuh sampai 2.000, 3.000. Uniripa dulu begitu Bang. Waduh, Uniripa ini dulu.
Iya dulu tuh Uniripa wah dapat bunga itu sampai 10.000 atau berapa tuh. Wah gak berhenti-henti ya. Karena Uniripa kan retorikanya bagus dia. Iya. Oh, iya, oh pokoknya lah. Uni naik, aku gak dinaikin. Kenal? Tapi aku, hah? Belum kenal sama Bang Nandar waktu itu. Ya udahlah, Uniripa kan dulu minta belajar sama aku. Oh iya. Iya. 2009 ketika aku masih naik daun, itu Uniripa telepon aku. Bang Nandar, aku Ripa, ya dari Padang mau belajar. Kata. Udah punya suami? Udah. Aku kan nggak enak kalau orang sudah bersuami masa belajar sama aku. Coba sama yang lain aja gitu. Aku tolak. Karena aku nggak enak mau belajar langsung sama aku, nggak enak kan. Udah punya suami kecuali masih single gitu kan ya. Kataku Uni mohon maaf sama yang lain aja ya. Aku nggak enak belajar sama yang sudah berkeluarga gitu. Oh berarti belum Ya, sempat, dulu. belum sempat abang kasih abang memberikan materi-materi ke beliau belum? Nggak ada, soalnya tapi beliaunya yang nonton itu kalau aku lagi debat gitu ya, dia yang nyatet-nyatet gitu, yang sekarang lebih pinter dari aku dia. Oh bisa jadi mungkin motivasi beliau itu terjun ke debat ini ngelihat video Bang Nandar awalnya ya kan? Iya, debat karena dulu itu masih banyak juga ya kayak, nah Sugi Kristologi itu sudah ada juga Sugi Kristologi, tapi nggak Spade Sugi itu dulu dominannya di YouTube, jadi nggak ke TikTok dulu. Ke TikTok itu belakangan. Tapi memang kita harus akui teman-teman ya, saya sendiri pun akui gitu loh. Retorikanya Unirifa ini bagus gitu loh. Bagus. Dan dari antara apologet Islam Indonesia yang perempuan, memang number one itu Unirifa. Number one, betul. Dia itu Unirifa itu mau belajar dan retorikanya bagus gitu. Kadang apa yang kita tidak pernah terpikirkan dipikirkan oleh Sirifa. Iya. Tak itu loh. Jadi kalau kita kan kalau Jawa mungkin mikir dulu nih apa nih. Kalau Sirifa langsung. Kalau ada oten menghujat langsung dia tek tok gitu. Iya. Keren dia. Ketegasan dia lagi kan, ketegasan dia di dalam dunia dialektika, dia bisa menguasai. Dia bisa menguasai panggung itu sendiri. Jadi ketika dia diberikan mic, memang dikuasai dia mic itu, gitu loh. Iya benar. Pede dikuasai dia. Tadi keren memang Unirifa. Yang mendekatin aja kalau sekarang ya untuk di Indonesia ya. Tapi kalau Bunda yang nulis buku tuh siapa? Bunda siapa? Siapa? Yang abang baca juga bukunya abang bilang? Irina Handono. Iya Irina Handono. Saya belum pernah lihat dia debat ya. Saya belum pernah lihat dia debat. Tapi kalau di zaman sekarang yang mendekati Unirifa aja aku belum ada temukan itu. Yang mendekati nih ya. Bahkan Bunda Irina iya betul nggak ada. Bahkan aku bilang ya Bunda Irina Handono aja itu bukan debater beliau itu. Beliau itu lebih ke kayak pemateri gitu lah, seminari ya. Oh, dia bukan pendebat. Bukan, beliau itu bukan pendebat. Beliau itu ya seminari, ngasih materi itu baru. Untuk saat ini di Indonesia memang debater muslimah yang number one itu Unirifa untuk muslimah ya. Saya belum menemukan yang lain. Kalau untuk adu suara sih boleh lah banyak ya kan. Yang ini Unirifa memang nomor satu. Adu suara bisa dia. Unirifa adu suara bisa, adu kecepatan suara bisa gitu kan. Cuma maksudnya nomor satu itu masalah ilmiahnya kan. Kalau retorika kan banyak. Kalau beretorika dalam berdebat kan banyak ya. Cuma kan kalau Unirifa mengedepankan ilmunya, maksudnya secara akademisnya gitu kan. Iya. Kalau masalah retorika kan banyak. Ada Bunda Nora juga bagus tuh. Cuma kalau Unirifa itu ke akademisnya gitu. Ada rujukan literasinya gitu loh. Paham nggak maksud aku? Data gitu. Dan bukan hanya sekedar data saja Bang Nandar. Ya, karena gini ya, ada 10 apologet diberikan materi dengan data yang sama. Setiap apologet ini memiliki cara yang berbeda. Gitu. Iya betul. Ketika membedah data ini tadi, ya dia bawanya menjadi dalam sebuah narasi. Dan nggak bisa sama itu. Cara menyampaikan nggak bisa sama dan rasa yang diterima pendengar itu nggak bisa sama.
Nah, Unirifa itu kelebihannya begitu. Ketika dia meracik data itu tadi, dia sampaikan data itu, padahal data itu suatu data yang familiar. Lalu dia racik data itu, dikeluarkan oleh lisannya, disampaikannya dalam bentuk narasi dan argumentasinya. Keren narasi. Itu dia. Iya betul. Kalau di pihak perempuan, dari pihak perempuan itu nomor one itu Unirifa. Kalau dari pihak laki-laki Bang Juma, itu diakui atau tidak? Iya, memang sama. Unirifa kalau dikasih kata-kata itu bisa meracik, begitu juga Bang Juma. Jadi kalau saya sebagai muslim ya, kalau mau menilai dari kalangan perempuan itu nomor satunya Unirifa. Kalau laki-lakinya Bang Juma itu. Bang Faruk jangan tersinggung. Gimana? Ya Bang Faruk jangan tersinggung. Kan laki-lakinya Bang Juma, kalau perempuannya Unirifa. Memang benar. Retorikanya itu loh. Yang pertama itu laki-laki itu perempuan, laki-laki itu Bang Usman ya. Terus kalau dalam akademis ya, diskusi akademis, laki-laki itu kita ada banyak sebenarnya. Ada Bang Nandar, baru Ardiansah. Keren dia. Tapi kalau diberikan penghargaan debaters laki-laki paling penyabar, Bang Nandar yang mendapatkannya. Oh enggak lah, Ustadz Wafi, jangan aku, Ustadz Wafi. Penyabar itu Ustadz Wafi loh. Ustadz Wafi pernah marah nggak? Aku kadang marah loh. Iya tapi Ustadz Wafi. Gini Bang. Penyabar itu. Gini Bang, Ustadz Wafi kita jujur ya, kita harus akui. Ustadz Wafi itu jarang sekali bertemu dengan penghujat yang membabi buta Bang. Iya tah. Jarang. Karena memang perawakan beliau kayak gitu kan. Gitu loh. Jadi para penghujat yang barbar itu jarang datang ke tempat dia, nggak mau gitu loh. Tapi ketika abang kan yang membabi buta itu kan pernah datang gitu loh. Tapi abang berupaya menghadapi itu, tidak mengikuti genrenya dia. Abang nggak emosi gitu loh. Meskipun ya itu mata, makanya di dalam dunia bela diri kunci dari seluruh orang itu adalah mata. Mata abang itu udah mengisyaratkan emosional yang nggak terkontrol. Aku udah tonton itu, pernah itu mau penghujat abang kan. Mata abang ini sudah menunjukkan emosional abang itu sudah tidak terbendung lagi. Tapi gestur tubuh abang mampu mengendalikannya. Gitu. Masa sih Bang? Gak juga sih. Aku suka marah tuh. Aku suka marah Bang. Kadang anjing, gadang. Tapi nggak separah marah kok. Bang. Tapi intinya intinya gini, kita ini para debater muslim itu nggak saling ada rival. Kalau mereka kan rival, ya enggak? Si Edis, si RK itu kan ada saingan kan, rival ya. Kalau kita kan nggak pernah ada rival. Bang Faruk yang nonton rame, aku senang. Bang Loding yang nonton rame, aku senang. Undipa nontonnya rame, aku senang. Bang Juma nonton rame, senang. Ustadz Yusuf rame, senang. Bahkan aku kalau Ustadz Yusuf nggak live itu aku telepon tuh, Ustadz kenapa nggak live ya, karena dulu kan yang paling banyak beliau ya. Sekarang kan alhamdulillah nih ada dari pihak muslim, ada Bang Loding, ada Bang Juma, ada Ustadz Yusuf ya kan, yang sama-sama rame gitu kan. Nah Bang Faruk ini kemana aja nih yang lihat. nggak kayak dulu nih konsisten. Tapi ya gimana ya, kalau dikaji lagi ya dari pembedahan ketika Oten bertanya tentang Quran, ya kan, tentang hadis, ya kan gitu. Bang Nanda ini pun bukan tipikal orang yang asal bunyi. Nggak boleh Bang. Dia nggak asal bunyi dia. Dia mencoba untuk membedah gitu loh, dibedah satu persatu berdasarkan disiplin ilmu yang ada. Kalau rata-rata kan terkadang kan teman-teman ini asal bunyi, dijebrek langsung begitu. Kalau Bang Nandar enggak. Nah, terkadang orang-orang yang tidak punya ilmu mendengarkan jawaban Bang Nandar dari teman-teman Kristen yang memang tidak punya ilmu, dia nggak sabar. Kan gitu. Padahal sabar, ya? Bang Nandar ini kan mau membedah jawab pertanyaan itu secara disiplin ilmu. Dia nggak sabar, dipotong. Bang Nandar rupanya sabar gitu loh. Dilanjutkan dipotong lagi ya di situ. Hingga dibumbui dengan penghujatan. Bang Nandar udah emosi. Nah akhirnya diturunkannya, tapi tanpa narasi yang berlebihan ya, menyerang pribadi. Itu kerennya. Iya.
Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Aku kemarin naik ke si Edis, aku kesel kan, aku naik bang, baru belum 1 menit aku diturunkan bang. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Gimana Des kabarnya? Baik. Gimana Nandar kamu kabarnya? Baik Des. Oke Des, aku baru mau bahas bang, diturunkan. Baru oke Des, baru gitu. Nandar turun. Sana debat aja sama si RK kamu. Ada satu narasi yang harus kita bahas bang. Apa itu? Ini ada suatu narasi yang harus kita bahas. Ada waktu? Gak apa-apa ya. Silakan. Orang Islam kalau ditanya kadang nggak paham. Apakah Nabi Muhammad ketika sholat juga mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Ini. Kemudian Edis kemarin nanya nih, ada orang Islam. Edis tanya begini bang, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada orang Islam naik, jenggotan bang, aku kira ustad kan, wah ini bisa. Apa artinya? Pulunga pologo tuh. Tolah toleh. Artinya apa? Pulunga pologo. Oke, Edis udah. Oke, si Edis lanjutkan nih bang. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya apa? Tolah toleh. Oke, Edis ini kan kesal Edis. Nekat yang nyata gitu kan, biasa kayak gitu kan. Oke, kalau nggak tahu gua kasih artinya, kata si Edis. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Artinya adalah keselamatan bagi kamu wahai nabi, rahmat Allah beserta kamu. Ya, rahmat dan keberkahan atas kamu. Orang Islam ditanya, itu ketika Nabi ngomong gitu, dia ngomong sama siapa? Tulah toleh. Berarti Nabi berdoa, Nabi mengucapkan salam kepada Nabi. Tulah toleh. Aduh, ini banyak yang orang Islam tidak tahu teman-teman ya. Boleh aku bernarasi di sini bang? Ya, kita bedah bang. Kita bedah ya. Teman-teman, sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Ya, sholat 5 waktu ya. Sholat itu sebelumnya sudah ada, tapi penetapan 5 waktu sebagai sebuah kewajiban itu setelah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari ilal Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sebelum ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad ditemani oleh Roh Kudus. Di langit pertama ketemu Adam, di langit kedua bertemu dengan Yesua dan Yohanes Pembaptis. Kalau dalam Islam bertemu dengan Isa Al-Masih dan Nabi Yahya alaihissalam. Makanya tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis, tidak ada dalil Bible kalau Yesus terangkat ke sorga. Nggak ada. Baik di dalam Quran maupun hadis, Yesus terangkat ke langit, yaitu langit kedua. Oke, pembahasannya bukan ini. Lalu pada akhirnya Rasulullah SAW berada di langit ke-7 dengan Roh Kudus atau Gabriel atau Jibril. Ketika Nabi Muhammad ke atas ke Sidratul Muntaha, itu bang, gak ditemani lagi sama Jibril, gak ditemani lagi oleh Roh Kudus. Ketika Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bilang gini, Assalamualaikum ya Allah. Gak dijawab bang. Assalamualaikum ya Allah. Gak ada jawaban bang. Assalamualaikum ya Allah. Gak ada jawaban. Ini hadis sahih ya. Lalu Nabi Muhammad turun lagi ke langit ke-7. Roh Kudus, Gabriel, Jibril, saya mengucapkan salam sama Allah kok gak dijawab katanya. Ini gimana ini? Ya, Jibril bilang, lah kamu ngucapin salam sama Allah, sementara Allah itu sumber keselamatan. Ya, kan ucapan salam itu kan semoga keselamatan bagi kamu. Jadi Allah itu sumber keselamatan. Kenapa kamu ngasih salamnya begitu? Akhirnya Rasulullah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Rasulullah tidak lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Apa artinya? At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatus segala kebaikan,
Sholawatut thayyibatulillah. Dedek, sadar dulu. Nggak konsentrasi ya. Sorry bang. Sana di luar dulu. Di luar. Atahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatus, segala keberkahan. Sholawatut, segala sholawat. Thayyibatulillah, dan segala kebaikan hanya bagi Allah. Ketika Rasulullah mengucapkan itu, barulah Allah jawab, Assalamu alaika. Jadi Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, itu adalah menapaktilasi ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu kepada Allah di Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah mengucapkan atahiyatul, segala penghormatan, mubarakatuh, segala keberkahan, sholawatu, segala sholawat, thayyibatulillah, segala kebaikan hanya milik Allah, barulah Allah jawab, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan bagi engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah menyertai kamu. Ketika Rasulullah mendapatkan salam dari Allah, bang, Rasulullah enggak egois. Rasulullah menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan keselamatan juga ya Allah bagi kami orang-orang yang soleh. Nah, jadi teman-teman, kalau ada orang Kristen di Sidabutar bertanya tentang Assalamu alaika ayuhan nabiyyu, kita harus tahu nih rentetan historisnya kenapa ada bacaan seperti itu. Apakah Nabi mengucapkan perkataan Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh adalah menapaktilasi historis ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj itulah yang terjadi. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ya, kiranya keselamatan juga bagi kami orang-orang yang soleh. Para malaikat mendengar percakapan antara Allah dengan Rasulullah, mereka bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Engkau. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kiranya keselamatan bagi Nabi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana keselamatan bagi keluarganya Ibrahim. Nah, makanya di dalam Bible dikatakan siapa yang memberkati Abraham maka akan diberkati. Bang, tidak ada liturgi Yahudi, tidak ada liturgi Kristen yang memberkati Abraham, itu nggak ada. Hanya liturgi Islam yang hampir kita sholat, bukan hampir, setiap kita sholat itu membaca itu loh. Jadi siapa yang memberkati Abraham maka akan diberkati, siapa yang melaknati Abraham akan dilaknati. Umat Islam ialah yang memberkati Abraham di dalam setiap bacaan sholatnya. Atahiyatul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kalau kita tasyahud akhir itu dibaca doa isti'adzah, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahiyat yang kita baca itu menapaktilasi apa yang difirmankan Allah dan apa yang dijawab oleh Rasulullah dan apa yang dikatakan para malaikat ketika di Sidratul Muntaha. Ini umat Islam ditanya, itu Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, itu Nabi Muhammad bilang apa tidak? Pulung ngapolongo. Tapi kalau tahu pasti jawabannya enak, enteng. Oh, itu adalah wahyu dari Allah untuk dibacakan, menapaktilasi ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha. Kalau umat Islamnya belajar, saya yakin ngerti itu. Nah, ini mudah-mudahan umat Islam yang mendengar ini, kalau kita sekarang bacaan sholat, pahami apa yang kita baca. Jangan bacaan sholat kita nggak ngerti, akhirnya tidak menemukan rasa khusyuk. Rasa khusyuk timbul karena kita tahu, oh ini artinya apa. Begitu bang. Kalau itu kan gini Bang Nandar, kalau yang Bang sampaikan tadi kan dari hadis yang merupakan historical dari tahiyat gitu loh. Cuman kan aku pernah lihat itu debatnya di situ perihal tentang tahiyatnya Nabi. Hah? Tahiyatnya Nabi.
Ketika Apa Nabi tuh? sholat, apakah Nabi juga mengucapkan hal yang serupa? Mengucapkan. Ketika Nabi Muhammad SAW itu bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah seperti itu juga bunyinya? Mengucapkan sama persis, karena Rasulullah SAW bersabda, "Sholu kama ro'aitumuni usoli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi salat yang diajarkan Rasulullah itu kan langsung wahyu dari Allah, bukan Rasulullah buat-buat sendiri. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yang mana wahyu itu ketika di Sidratul Muntaha dinapaktilasi di dalam tahiyatul awal, tahiyatul akhir. Nah, yang jadi subhatnya dibuatnya di sini, Bang, Apa? ya, Muhammad yang mana yang dimaksud Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Ya, Muhammad SAW mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Muhammad dirinya lah, Bang. Nah, kan subhatnya itu dibilang dia. Harusnya kan ana atau aku. Baik. Nah, makanya yang dibaca oleh Rasulullah itu adalah rentetan historis ketika beliau di Sidratul Muntaha. Sebetulnya assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh itu jawaban Allah ketika Rasulullah mengucapkan atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Itu jawaban Allah, assalamualaikum ayuhan nabi. Jadi bacaan itu bukan redaksi yang dibuat oleh Nabi Muhammad, tetapi bacaan itu adalah redaksi firman Allah yang dijadikan doa di dalam sholat. Gitu. Jadi bukan berarti harusnya assalamu alaina ya Muhammad, bukan begitu. Itu bacaan menapaktilasi apa yang difirmankan Allah ketika Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Bahkan bacaan atahiyatul mubarakatus itu kan karena assalamualaikumnya nggak dijawab, makanya ada atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dirobah jadi assalamualaikum kepada diriku, ya nggak bisa, karena Allah ketika di Sidratul Muntaha mengatakannya demikian. Kecuali Allahnya ketika di Sidratul Muntaha mengatakan hal yang lain. Itu kan menapaktilasi apa yang dibacakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi bukan hanya sekedar doa, tapi itu menapaktilasi apa yang Allah ajarkan ketika di Sidratul Muntaha. Bahkan yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan Nabi Muhammad, tetapi para malaikat. Ini kronologinya. Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha. Ketika naik ke Sidratul Muntaha mengucapkan assalamualaikum, nggak dijawab sama Allah. Sampai 3 kali nggak dijawab. Lalu turun lagi ke langit ke-7, curhat sama Roh Kudus, Jibril. Ini aku kok ngejawab, ya kamu ngucapin salam kepada Allah. Allah kan keselamatan. Digantilah. Rasulullah mendapatkan ilham dari Allah, wahyu. Tidak mengucapkan assalamualaikum lagi, tetapi atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Jadi kalimat atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah itu karena assalamualaikumnya nggak dijawab. Ketika Rasulullah membacakan atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh adalah firman Allah yang diabadikan menjadi doa tasyahud. Jadi nggak bisa diganti, Bang, itu syariat. Kok diganti jadi semoga keselamatan kepadaku assalamu alaina? Nggak bisa, Bang. Itu kan narasi Allah. Kemudian ketika Rasulullah menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, barulah malaikat berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ucapan inilah yang kemudian diabadikan di dalam tahiyat. Nabi Muhammad juga baca, karena itu kan kesaksian para malaikat. Paham, Mbak? Itu kan rentetan kisah, bukan bacaan yang nggak ada makna, tetapi menapaktilasi apa yang dulu pernah difirmankan Allah dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha. Tapi kalau menyampaikan penjabaran yang seperti Bang Nandar sampaikan itu kan mungkin teman-teman yang bukan notabene-nya pendebat ya itu akan mendapatkan tekanan dari Edis, gak akan diberikan kita ruang kan gitu untuk memberikan penjelasan sedetail itu, sepanjang itu, gak akan dikasih Edis itu.
Dia akan berupaya membangun emosi guna mengacaukan pikiran dari lawan diskusinya. Kita tahu itu teknik dari dalam berdiskusi, teknik curang ya dalam berdiskusi. Sebenarnya ada cara mudah untuk menjawab itu. Walaupun mereka tidak tahu tentang hadis itu kan Bang. Ada cara mudah menjawab itu dengan menyampaikan rukun di dalam sholat. Rukun itu sebuah ketentuan yang sudah memang ditetapkan, yang Abang sampaikan itu dari syariat gitu loh. Memang seperti itulah ketetapannya. Yang apa yang kami bacakan ketika kami bertahiyat gitu loh. Udah iya emang rukun itu. Udah sederhananya. Itu udah jadi rukunnya, udah ketetapannya. Terus dia bertanya, apakah kau berbicara di depan Nabi ketika kau menyapa Nabi? Nah, lalu dia tinggal menyampaikan, aku udah sampaikan itu sudah menjadi ketetapannya. Betul. Sudah ditetapkan seperti itu gitu loh. Mau ada nabi di depan kami, mau tidak ada nabi di depan kami, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Sesungguhnya salat kami, ibadah kami untuk Allah bukan untuk nabi. Jadi ketika kami berbicara, ketika kami sholat, setiap perkataan yang kami lisankan itu kami sampaikan kepada Tuhan kami, bukan kepada nabi. Di mana setiap perkataan yang ada di lisan kami itu sudah menjadi ketentuan yang masuk ke dalam ranah rukun di dalam sholat kami, gitu aja. Iya memang sholat itu bukan percakapan kita dengan Nabi. Adapun bacaan at-tahiyat bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul itu kan ketentuan rukun. Bahkan tahiyat ini menjadi rukun sholat. Siapa yang tidak membaca tahiyat maka sholatnya tidak sah. Iya, itu rukun memang. Sederhana. Masuk ke dalam 13 rukun kan, ada 13 rukunnya itu. Iya, jadi gitu aja memang jawaban yang sederhana ya udah itu adalah rukun. Tetapi gini Bang, ada orang itu ada bertanya itu dengan 3 tipikal. Ada orang yang bertanya pengen tahu. Nah kalau pengen tahu berarti yang ini yang tadi saya jabarkan nih. Iya kan? Tadi. Ada orang yang bertanya untuk mengolok-olok. Ada orang bertanya untuk menguji. Nah kalau menguji bisa dengan cara saya. Tapi kalau orang untuk mengolok, dia sebetulnya tahu itu. Cuma kan dia tujuannya untuk mengolok-olok kan. Iya, jadi kalau mengolok-olok ya jangan dijawab secara ini. Penjelasan seperti Bang Nandar itu tadi nggak akan sempat itu bisa kita sampaikan gitu loh. Ya, dan mudah-mudahan ya, saudara-saudara Muslim pun sudah terbiasa, sudah familiar ya dengan historikal ya ketika Rasulullah SAW itu Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha. Hadis itu hadis panjang. Itu hadis yang panjang itu gitu loh. Hadis yang panjang itu selain daripada itu, kalau Bang Farouk gak salah satunya lagi perihal tentang tentang meninggalnya anak cucu Adam. Bagaimana ruh itu naik, bagaimana ruh itu turun, itu termasuk hadis yang panjang. Termasuk hadis yang disampaikan sama Bang Nandar tadi, itu hadis yang panjang. Gak mungkin kita dikasih waktu di komalnya edis itu untuk menyampaikan itu, gak mungkin tuh. Iya. Makanya aku kalau sama dia pakai timer Bang. Kalau nggak pakai timer susah. Itu jawabannya memang. Makanya dia nggak. Tapi aku kemarin naik nggak berani dia. Bang Muhammad, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Bang Muhammad nggak adil nih. Bercanda Bang Muhammad nggak adil nih. Tapi makanya saya bilang gini Bang Nandar. Sebenarnya aku lebih sepakat diskusi itu offline gitu loh. Iya offline. Iya, diskusi offline itu tadi. Jadi ada moderatornya kan, ketika kita mau menyampaikan materi, kita menjawab pertanyaan dari lawan diskusi kita diberikan kelapangan waktu tanpa terintervensi, gitu loh. Dan juga diprovokasi. Kalau di Komal ini kan, udahlah kita diintervensi, kita diprovokasi ketika mau menjawab, gitu loh. Gak seakan, jadi kita nggak bisa menyampaikan secara gamblang. Betul. Tapi kalau diberikan kita panggung, diberikan kita waktu tanpa intervensi dan juga provokasi itu tadi, keren. Kajian dan penjelasan di dalam iman Islam itu dari setiap apa yang dilakukan oleh umat Islam dan apa yang diimani oleh umat Islam itu keren penjabarannya gitu. Betul. Bahkan gini Bang, setelah aku pelajari ya, baik dalam kitab Torah, Gospel, itu nggak ada satu nabi pun yang pernah melihat Allah loh. Nggak ada satu manusia pun yang pernah melihat Allah, meskipun Yesus, meskipun Nabi Muhammad, nggak ada. Ya, Nabi Muhammad ketika di Sidratul Muntaha itu tidak langsung melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu ternyata memiliki hijab, dan hijab Allah itu adalah cahaya Bang.
cahaya. Jadi Yesus nggak pernah bertemu dengan Allah. Nabi Nuh itu karena Allah itu ada hijabnya. Dan ada ayat Bible yang sesuai dengan iman Islam. Ini ayatnya nih. Aduh Bang Muhammad, terima kasih. 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Allah banget nih ayat kursi ya. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah ini. Itu Rasulullah ketika bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah di Sidratul Muntaha itu nggak langsung ketemu. Lihat itu teman-teman. Tapi di balik tabir yang terang benderang yang tak terhampiri. Seorang pun, nah ini sama nih dalam Quran dengan akidah Islam nih. Seorang pun tak akan pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi luar biasa, Masya Allah. Jadi Tapi kan gini Bang Nandar, saya mau sebenarnya dari dulu mau bedah itu 1 Timotius 6 nomor 16 itu. Kita sama-sama tahu ya, kitab Timotius itu adalah kitab yang dituliskan oleh Paulus itu sendiri, kan gitu kan Bang, untuk orang-orang di Timotius. Dan kalau kita pelajari background dari Paulus ini sebenarnya pembelajar. Dia pernah mempelajari Taurat gitu loh. Dan dari masa pelajarannya itu memang orang yang getol untuk belajar Paulus ini. Gitu loh. Terlepas dari niat dia untuk belajar itu apa. Cuman kalau ketika dia benar menuliskan itu dalam kitab 1 Timotius 6 nomor 16 tadi, ya aku berpikir gini, waktu itu kan belum turun Quran nih. Gitu loh. Sehingga yang bisa jadi permainan dari Paulus, yang bisa diotak-atik oleh dia itu adalah Taurat itu sendiri. Kalau dalam Taurat di mana tertulis itu kata-kata seperti itu, Bang? nggak ada. Di mana? Dalam Torah? Iya, dalam Torah. Kata-kata seperti dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu dari Sama mana? persis maksudnya, sama persis. Iya, Sama persis. Mendekati pun boleh. Mendekati di Torah. Kalau di Torah 1 Timotius 6:16, kalau Allah bukanlah manusia ada. Oh, itu Ya ya. kan tidak ada manusia yang dapat melihat Allah juga secara implisit eksplisit ada. Terangnya aku belum Iya. belum cek secara ini ya. Tapi Yang kayaknya kalimat yang keren itu gini dia Bang Nanda. Ya, kalau tidak terhampirin ada, aku pun tahu bukan manusia ada ke dalam kitab bilangan. ada. Kan gitu. Tidak Ada. ada yang bisa melihat dia ada, kan gitu. Cuman yang kalimat yang keren itu, dan aku yakin dan percaya dia copy paste ini dari Taurat. Cuman kan nggak bisa Iya, memang. serta-merta. Yang gitu. Kitab terjemahannya Kristen itu kan aku pribadi sulit menerima itu adalah Taurat. Karena sampai ke aku Betul, itu cuma betul. terjemahan, bukan original Betul. teksnya gitu loh. Kalimat yang membuat aku tertarik itu ingin ku cari tahu di dalam Tauratnya Yahudi. Bersemayam di dalam terang. Nah, itu. Kalimat itu yang mau ku cari. Gitu. Iya, coba kita cari nanti ya, bersemayam Iya, dalam mana terang. itu tertulisnya itu? Karena aku Ya nggak ada. Itu copy paste dari situ. Kalau di terjemahan nggak ada itu. Di Nggak ada. terjemahan kitab tanahnya teman-teman Kristen nggak ada itu, ku jamin itu. Nggak ada. Tapi sebetulnya memang si Paulus ini orang pintar. Iya. Pintar mengedit, pintar mengutip ayat. Ini salah satu ayat kutipan nih, Bang, yang sesuai dengan akidah Islam. Mau tahu, Bang? Si Paulus ini pernah berbicara tentang surga, Bang. Dia mengutip ayat Torah kayaknya. Tapi bukan Torah yang sekarang ya, karena nggak ada. Nih ayatnya. Dan ini sama hadisnya dengan hadis Rasulullah loh, tentang surga. Si Paulus itu pernah mengutip, tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang masih dia. Ini berbicara tentang surga. Woi teman-teman, ini aku lagi nunjukin data, kok kalah PK? Beluap. Jangan dulu dong. Ini lagi nunjukin data. Malah kalah gimana nih? Burem jadinya. Ini Bang. Nah gitu dong, kalahkan terus. Nah 1 Korintus 2 ayat 9 Bang, Anda cari di dalam perjanjian lama, tidak pernah ada tulisan ini Bang. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di dalam manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang masih dunia. Itu nggak ada Bang, saya sudah cari. Ini kan korelasinya dengan Yesaya ini juga nggak ada korelasinya nih. Yesaya 64 ayat 4 nggak ada ya. Nah ternyata si Paulus memang menjiplak daripada kitabnya Torah ya. Kita lihat di sini. Paulus mengutip sebuah kitab apokrip yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Jiplak dia memang.
Ini dia kan. Ini Ya, contoh. jiplak. Memang dia pinter jiplak dia. Nih, abang udah buka duluan Bang Nandar ya. Abang udah buka duluan. Iya, iya. Nah, jadi Bang, ketika membaca tulisan-tulisan dari Paulus ini, ya, Hmm, aku punya keyakinan gini Bang, ya, hmm, kitab yang masuk dalam apokrif tertolak pada waktu kanonisasi itu pernah dibaca oleh Paulus, diambil Nah. tulisan itu oleh Paulus, tapi tidak dibawa nama penulisnya. Nah, bener. Jadi diterima ya kalau si Paulus. Bener. Iya, iya. Jadi si Paulus mengambil kitab apokrif, Iya. tapi si Paulus nggak bawa-bawa nama orang itu, Nama ya orang kan? itu demi membesarkan Iya. dirinya. Nah, iya bener. Itu dia. Licik juga ya caranya ya. Licik ya. Lucunya, aku udah sempat terpikir seperti itu Bang, karena kalau berdasarkan terjemahan ini kan, ya aku dulu sebelum Kristen, sebelum Islam aku baca Bible, makanya 1 itu familiar itu sama aku pribadi. Iya. Cuma satu pertanyaanku, setiap penulisan-tulisan dari Paulus ini ada beberapa tulisan dia itu memang yang keren gitu loh. Kalau Iya, kita betul. korelasi dengan akal dalam kaidah ketuhanan itu keren. Cuman kan yang jadi pertanyaan, dia dapatnya dari mana ini? Nah, Gitu. ya Torah, Historikalnya Bang. itu orang bilang memang dia pintar, dia belajar dari dulu Paulus ini tadi. Jadi sempat Iya. aku pikir gitu, kitab-kitab yang apokrif tertolak pada saat kanon itu sudah dipelajarin oleh Paulus. Dia ambil Betul. isinya, tak disebutkan dia penulisnya guna membesarkan namanya. Mungkin itulah alasan dia Betul. menyampaikan tulisan dalam Roma 3 nomor 7 itu tadi, Bang. Betul. Ya kan? Aku sepakat 1 Timotius 6 nomor 16 juga itu bukan perkataan si Ulus, tapi dia ngutip lagi tuh. Dia kutip itu. Ngutip dia. Iya, pinter ngutip ya. Makanya ngeri dia memang itu. Iya, Luar biasa. ngeri ya. Bang. Tapi gini, oten-oten ini banyak yang tidak paham. Hmm. Jadi tentang apokrif dan kitab kanon. Menurut antum gimana? Maksudnya banyak Mereka- yang paham. Gini. Orang oten ini kan menganggap kalau apokrif itu paslu, Ya. ya. Kalau kita bilang paslu aja nanti takut kena ini. Hmm. Apokrif itu kitab paslu. Sementara kanon itu kitab asli. Padahal kan pengertian kanon dan apokrif itu bukan seperti itu. Iya. Coba, bener nggak? Betul. Jadi yang salah begitu. Betul. Apokrif itu teman-teman bukan masalah asli atau paslu. Apokrif itu adalah kitab yang disembunyikan atau kitab yang tidak diterima. Itu Silver ya. Sedangkan kanon itu adalah Bible atau Gospel atau kitab yang dikanon oleh Roman Empire, Bang. Itu yang menentukan kitab ini boleh diterima atau bukan bapak-bapak gereja. Roman Empire, karena memang peran pemerintah di dunia belahan manapun itu sangat penting, sangat berpengaruh, ya enggak? Pemerintah bisa menentukan aliran mana yang sesat, aliran mana yang tidak. Contoh dulu FPI, HTI itu kan pemerintah bisa ikut di situ kan. Sama Roman Empire juga begitu. Wah, Injil ini nggak boleh terima. Ini aja nih Matius, Markus, Lukas. Itu. Gimana tuh Abang? Ya, masalahnya gini Bang Nanda, teman-teman Kristen ini nggak mau tahu tentang itu. Mereka nggak mau tahu dia Bang. Ya, bagaimana historikal, biografi dari kitab mereka itu hingga terbentuk seperti itu, mereka nggak mau tahu. Bahkan kalau dipikirin nih Bang ya, kalau kita kaji nih ya, Kristen mula-mula itu kan sudah ada di abad ke-40 sampai 50 kan. Betul. Kan gitu. Sesaat setelah Yesus diangkat ke langit. Oke? Nah, Betul. pernahkah teman-teman Kristen ini mikir bahwasanya Kristen mula-mula dengan Kristen pertengahan dan Kristen zaman sekarang itu beda? Beda. Bedanya apa? Kristen mula-mula itu nggak punya kitab suci Bang Nanda. Pinter nih Bang Faruk, ternyata pinter ya, ketahuan. Nggak punya kitab suci. Nggak punya. Iya. Karena apa? Betul. Yang pertama, tulisan dari penulis pada waktu itu belum dikumpulkan dan jangankan belum dikumpulkan, belum diketahui. Sejarah saja mencatat itu Matius menulis, diketahui menulis, dan Matius, Markus menulis itu abad 60, di tahun 60 sampai ke tahun ke-80. Betul. Kristen mula-mula sudah ada pada masa itu. Tapi kan gitu.
tulisan dari Matius Markus itu belum dikanon, bahkan pengkanonan itu belum selesai meskipun sudah di abad Belum. keempat. Betul. Itu pertama. Bentar. Yang kedua, Kristen mula-mula pada masa itu belum punya Tuhan. Betul. Iya kan Bang? Maksudnya Encus yang belum jadi Tuhan. Iya, karena dia belum dideklarasikan, belum dinyatakan sebagai Tuhan. Yang jadi Betul. pertanyaan sebenarnya bagi teman-teman Kristen, Kristen yang benar itu yang mana? Kristen mula-mula atau Kristen sekarang? Mana itu? Iya, bingung nanti. Bingung. Kalau yang benar Kristen mula-mula, Kristen sekarang itu tidak benar. Kalau yang benar Kristen sekarang, Kristen mula-mula tidak benar. Karena apa? Kristen mula-mula belum punya kitab dan juga belum punya Tuhan sendiri. Iya. Betul. Tuhannya Oten ini kan hasilnya konsili, Bang. Iya. Konsili Efesus, konsili Konstantin, konsili Niscea, kitabnya konsili Niscea. Bener, Bang. Bahkan, Bang, Oten kan kerap kali pakai kitab Wahyu yo. Wahyu 188, Wahyu 722 kalau nggak salah itu. Alpha dan Omega. Kitab Wahyu itu baru ada tahun kapan? Kitab Wahyu ini baru ada tahun 90 atau sampai 100 Masehi, Bang. Jadi orang-orang yang pernah bertemu dengan Isa Al-Masih itu nggak kenal kitab Wahyu, Bang. Iya. Murid-murid Nabi Isa itu nggak pernah ketemu ini. Kitab Wahyu yang ada Akulah Alpha Omega itu baru ada tahun 90-an. Bayangin itu, Bang. Jadi yang diajarkan itu dulu apa? Makanya nggak ada ketuhanannya kan? Iya. Sebenarnya Sama ini, Bang. Gimana, Bang? Sama orang Oten itu dulu pakai kitabnya Tanak, Bang. Torah, Nevi'im, Ketubim. Makanya hampir dipastikan memang di abad pertama, mohon maaf bukan, di tahun Yesua terangkat itu nggak ada satupun yang menyembah Yesua. Iya. Kenapa? Karena kitab yang dipakai itu kitab Yahudi, Bang, Tanah. Iya. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Istilah perjanjian lama itu istilah baru. Dulu Oten nggak pernah bilang perjanjian baru di awal-awal Yesua terangkat. Adanya perjanjian lama, adanya perjanjian baru setelah kodeks pertama ada. Terkumpul. Namanya Kodeks Sinaiticus tahun 360 Masehi, Bang. Setelah 360 Masehi barulah ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Karena kitabnya Oten perjanjian baru ini pertama kali ada 360, namanya Kodeks Sinaiticus. Ada yang lebih tua daripada itu, namanya Kodeks Vatikanus, tapi nggak lengkap, Bang. Kitabnya cuma separuh doang, cuma beberapa kitab saja, nggak dipakai. Barulah lengkapnya tahun 360 Masehi, namanya Kodeks Sinaiticus. Setelah ini barulah ada istilah PL dan PB. Sebelum itu nggak ada, Bang. Nggak ada PB dan PL. Mereka menggunakan Torah ya Torah, Tanah ya Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Istilah PB dan PL itu setelah Oten punya kitab sendiri. Setelah menjadi Spanyol, separuh nyolong. Nah, Gitu ceritanya. Bang Nandar, aku kena PL ini, Bang. Nanti takutnya pindah ke Oh, siap. Oke, Bang, siap. Tahu, Aku Bang, nanti kena. rukat ya. Iya, tahu. Tadi kena. Ya udah, Bang. Ada yang report. Yuk. Makasih ya. Yuk. Terima kasih Bang Nandar ya. Assalamualaikum warahmatullahi Yuk. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.